Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 kelas A akan membahas mengenai teori organismik, yaitu ada teori Kurt Goldstein, Andreas Angyal, dan Abraham Maslow. Kami kelompok 4 kelas A beranggotakan 4 orang, yaitu ada Adisi Syaira Muhi Pratama, Anggita Nur Islami Dini Agustina, Anggun Widya Nurvitasari, dan Annisa Alfiana Casputri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai teori Kurt Goldstein. Kurt Goldstein lahir di Upper Silesia pada tanggal 6 November 1878. Ia merupakan lulusan kedokteran dari Universitas Breslau Lower Silesia pada tahun 1903. Pada tahun 1930, Goldstein menjabat sebagai profesor neurologi dan psikiatri, dan juga menjabat sebagai direktur bagian neurologi dan psikiatri Rumah Sakit Moabit. Pada tahun 1935, ia merupakan seorang ilmuwan dan profesor termasyhur di bidang kedokteran. Pada tahun ini juga, ia bekerja pada Institut Psikiatri New York selama 1 tahun. Kemudian menjadi kepala laboratorium neurofisiologi pada Rumah Sakit Montefiore, New York City. Setelah beberapa tahun ketika kembali ke New York, ia bergabung dengan 2 teoretikus holistik lain, yakni Andreas Angyal dan Abraham Maslow. Dalam beberapa tahun kemudian, Goldstein lebih terkenal dalam bidang fenomenologi dan psikologi eksistensial. Lalu pada akhirnya ia meninggal di New York City pada tanggal 19 September 1965. Selanjutnya ada struktur organisme dari Kurt Goldstein. Organisme terdiri dari anggota-anggota yang saling berhubungan. Anggota-anggota ini tidak terlepas satu sama lain kecuali dalam keadaan abnormal atau artifisial, misalnya dalam keadaan yang sangat cemas. Menurut Goldstein, organisasi pokok dari fungsi organismik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada figur dan latar belakang. Figur adalah apa yang menjadi pusat kesadaran. Goldstein membagi figur menjadi 2. Yang pertama ada figur alamiah. Secara fungsional terletak pada latar belakang keseluruhan organisme. Yang kedua ada figur tidak alamiah. Terpisah dari seluruh organisme dan latar belakangnya juga terpisah. Lalu ada latar belakang yang bersifat kontinu. Latar belakang ini adalah kondisi atau objek lain yang ada di sekitar figur. Lalu ada dinamika organisme. Yang pertama ada ekualisasi. Menurut Goldstein, dalam seluruh organisme ada suatu sumber energi yang tetap dan cenderung terbagi rata, yang mana memberi tegangan yang merata dalam organisme tersebut. Organisme selalu berusaha kembali dalam keadaan rata-rata setiap kali suatu stimulus mengubah tegangan. Yang kedua ada aktualisasi diri. Dorongan-dorongan yang berbeda seperti dorongan untuk makan, kekuasaan, keingintahuan, sebenarnya hanyalah manifestasi satu tujuan hidup pokok, yaitu aktualisasi diri. Contohnya, apabila seseorang lapar, dia akan mengaktualisasikan dirinya dengan makan. Apabila dia ingin tahu, dia akan mengaktualisasikan dirinya dengan belajar atau mencari tahu. Yang ketiga, penyesuaian dengan lingkungan. Organisme yang menatakan dirinya di dunia sambil tetap mempertahankan karakternya menuntut semacam penyesuaian antara organisme dengan lingkungannya. Tadi kita sudah membahas mengenai teori Kurt Goldstein. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teori Andreas Angyal. Angyal lahir di Hungaria pada tahun 1902. Beliau mendapatkan gelar PhD di Universitas Wina dalam bidang filsafat. Beliau juga mendapatkan gelar di bidang ilmu kedokteran dari Universitas Turin pada tahun 1932. Pada tahun 1932, beliau berimigrasi ke Amerika Serikat dan bekerja di Universitas Yale. Kemudian beliau pindah ke Worcester State Hospital dan menjadi psikiater di sana.
Angyal mengemukakan istilah biosfer dalam bukunya Foundations for a Science of Personality pada tahun 1914. Nah, biosfer inilah yang menjadi inti dari teori kepribadian Angyal. Selanjutnya ada struktur biosfer dari Andreas Angyal. Yang pertama ada sistem-sistem biosfer. Untuk menganalisis psikologis, Angyal menggunakan analisis sistem yang berarti analisis bagian-bagian dari biosfer. Yang pertama ada plastisitas sistem biosfer. Plastisitas suatu sistem biosfer dapat diartikan sebagai kemampuan biosfer dalam menyesuaikan diri di suatu tempat yang baru. Yang kedua ada taraf diferensiasi. Suatu bagian biosfer terdiri atas bagian-bagian yang taraf pembedaannya bermacam-macam. Lalu ada kelengkapan dan posisi. Bagian-bagian biosfer harus memiliki kelengkapan dan posisi, yang berarti bagian biosfer harus merupakan suatu kesatuan yang dapat berdiri sendiri. Suatu bagian memiliki peran yang tidak terlepas dari peran bagian lain. Lalu selanjutnya ada dimensi-dimensi struktur kepribadian yang terbagi menjadi 3. Dimensi vertikal dimulai dari perilaku yang nampak sampai ke perilaku yang tidak nampak. Dimensi progresif adalah rangkaian tindakan lahiriah atau kontinuitas tindakan lahiriah. Dimensi transvers adalah hubungan-hubungan tindakan yang berlainan menjadi kesatuan tingkah laku yang memiliki arti saling berkaitan. Selanjutnya ada dinamika biosfer. Dinamika biosfer terjadi karena adanya energi dari tegangan-tegangan yang timbul antara kutub pada lingkungan dan kutub pada organisme. Sedangkan tegangan tersebut ada karena kedua kutub yang saling berusaha untuk mendekati satu sama lain. Terdapat 2 jalan dalam dinamika biosfer. Yang pertama, jalan ke arah otonomi atau determinasi, yang merupakan cara individu menguasai lingkungan dan menjadikan lingkungan beradaptasi dengan dirinya. Lalu yang kedua ada jalan ke arah homonomi atau penundukan diri, yang merupakan hal yang mendorong individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan turut serta pada hal-hal di luar dirinya. Selanjutnya ada dinamika sistem, yang bekerjanya tegangan. Tegangan mungkin timbul pada suatu bagian yang kemudian mempengaruhi keseluruhan, atau sebaliknya, tegangan mungkin timbul pada keseluruhan yang mempengaruhi bagian-bagian. Yang kedua ada mekanisme setting dan mekanisme shifting. Contoh dari mekanisme setting adalah kemampuan bernalar yang kuat dapat berfungsi dalam mengerjakan soal-soal fisika dan matematika. Sedangkan mekanisme shifting adalah bagian mekanisme setting yang dihubungkan dengan bagian-bagian mekanisme setting lainnya yang telah terbentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, maka apabila individu mengerjakan suatu tugas, berbagai bagian akan dikoordinasikan dengan mekanisme setting tersebut, seperti kemampuan nalar, daya ingat, sikap, sifat, dan sebagainya. Yang ketiga ada persaingan di antara sistem. Terjadi persaingan antara sistem dengan sistem lainnya apabila ada bagian yang sama di waktu yang bersamaan dibutuhkan oleh sistem yang berbeda. Yang keempat ada segregasi sistem. Keutuhan biosfer dapat terganggu oleh segregasi atau pemisahan suatu sistem, sehingga sistem sulit berhubungan dengan sistem yang lainnya. Yang kelima, bionegatif. Contohnya adalah saat seseorang ketakutan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam ada trauma. Lalu ada perkembangan kepribadian dan kelemahan teori Angyal. Perkembangan kepribadian terjadi pada 3 dimensi seperti yang sebelumnya disebutkan. Yang pertama ada dimensi vertikal, di mana individu berkembang keluar dan ke dalam. Yang kedua ada dimensi progresi, di mana meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada dimensi transvers, di mana koordinasi tingkah laku bertambah baik. Teori Angyal memiliki kelemahan, di mana diantaranya konsep Angyal tentang biosfer dipandang oleh banyak ahli kurang jelas, dan beberapa pengertian seperti determinasi diri dan penundukan atau penyerahan diri oleh banyak ahli, terutama di Amerika Serikat, dipandang terlalu spekulatif. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai teori Abraham Maslow. Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Ia merupakan lulusan dari Universitas Wisconsin, di mana semua gelarnya diperoleh di sana.
Selama 11 tahun dari tahun 1937 sampai 1951, dia bekerja menjadi staf pengajar di sekolah Brooklyn College. Namun pada tahun 1951, dia pergi ke Universitas Brandeis. Ada teori kebutuhan berkembang atau meta needs dalam teori Abraham Maslow, atau biasa disebut self-actualization needs, yang mana merupakan kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Contohnya seperti kebutuhan kreatif, realisasi diri, dan perkembangan diri. Selain itu juga ada kebutuhan harkat kemanusiaan untuk mencapai tujuan, terus maju menjadi lebih baik. Lalu ada teori kebutuhan karena kekurangan atau basic needs. Yang pertama ada esteem needs, contohnya seperti kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, dan kemandirian. Juga ada kebutuhan prestis, contohnya seperti penghargaan dari orang lain. Lalu yang kedua ada love needs, atau kebutuhan kasih sayang dari keluarga, teman sejawat, atau dari pasangan, bahkan dari anak-anak. Yang ketiga ada safety needs, yang mana merupakan kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, dan lain-lain. Yang keempat ada psychological needs atau kebutuhan homeostatik, contohnya seperti kebutuhan makan, minum, istirahat, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada teori 5 hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang paling utama, di mana contohnya seperti kebutuhan makanan, minuman, rumah, pakaian, udara untuk bernafas, air untuk beberapa kebutuhan pokok, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, kebutuhan yang meliputi rasa aman dan kenyamanan dari gangguan fisik juga emosi. Contohnya yaitu rumah, kita bisa terlindungi oleh cuaca ekstrim, hewan buas, dan dinginnya malam karena kita mempunyai rumah yang senantiasa melindungi kita. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, contohnya seperti kebutuhan memerlukan relasi, teman, sahabat, pasangan, dan lain-lain. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Contohnya ketika kita mendapatkan juara pada suatu lomba, kita akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi, yakni berupa kebutuhan setiap individu dalam merealisasikan hal yang ada pada dirinya secara berkelanjutan. Di sini juga ada persentase pemuasan kebutuhan menurut Maslow, di mana kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan keamanan 70%, kebutuhan sosial 50%, kebutuhan self-esteem 20%, dan kebutuhan aktualisasi diri 10%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.